sekarang di kampung saya di selatan Papua. Kami sedang menghadapi soalan besar seputar 46 company datang untuk membabat hutan dan mencaplok tanah kami seluas 2,5 juta hektar. Perusahaan masuk, dia tanpa bincang dulu dengan orang asal. Perusahaan masuk, dia bawa askar, dia bawa polis ke kampung, dan kemudian dia ancam masyarakat di kampung supaya serahkan tanah mereka ke perusahaan, ke company. Kalau kamu tak serahkan tanah kamu, berarti kamu separatis. Kamu anggota separatis. Berarti kamu tak suka negara kerajaan Indonesia. Berarti kamu ini, kalau separatis, berarti kamu sama dengan teroris. Macam itulah. Ada satu perusahaan Malaysia yang akan buka perkebunan kelapa sawit pas di kampung saya. Dia akan buka di sana. Kami coba untuk tolak. Kami coba untuk tak suka dengan perusahaan ini, tapi masyarakat tak punya kebebasan untuk cakap soalan yang kami hadapi, karena kami sudah dapat pressure dari pihak kerajaan, khususnya dari askar dan dari polis. Namanya di West Papua, dia guna nama PT Manunggal Sukses Mandiri dan PT Trimega Karya Utama. Mereka ini grup dari Malaysia. Itu grup namanya Tatsmax. Mereka telah umumkan kabar mereka untuk investasi di Papua di bursa saham Malaysia. Dan ini yang kami lagi takut, lagi khawatir, karena dia akan membabat 80.000 hektar hutan kami untuk tanam sawit. Ini pas dia masuk di hutan yang masih sangat primer, dan kami tahu bahwa dia tak hanya mau buka perkebunan sawit, tapi dia akan ambil kayu-kayu. Dia ambil kayu, berarti kami juga akan banyak mengalami kehilangan tempat untuk berburu, kehilangan tempat-tempat sakral kami, tempat-tempat suci di mana dulu leluhur kami dikuburkan. Itu kami akan mengalami, tak ada lagi. Kami akan kehilangan identitas itu. Terus kami akan kehilangan makanan lokal kami, karena kami kalau mau cari makan selalu cari di hutan. Kami tak pergi di supermarket, beli di supermarket. Dan kalau makanan lokal kami hilang, macam mana kami mau hidup? Tapi kita bisa hidup aman dengan hanya melihat hutan dan dusun. Karena itulah peta kita. Batas-batas keharmonisan antara marga dan marga. Antara wilayah dan wilayah kampung dan wilayah kampung ada di situ. Rawa besar ini batas. Tapi dia punya batas-batas ada lagi secara tidak tertulis. Tapi kita kenal. Kita kenal alam karena kita dekat dengan alam. Kita tahu bahwa Yolmen punya sebelah, Blagese punya sebelah, atau Awabalik punya sebelah, atau Gepsi atau Moiwen punya sebelah. Macam saya anggap pohon, anggap binatang itu seperti family saya. Jadi saya boleh ambil mereka untuk makan, tapi saya tak boleh guna banyak. Karena kalau saya guna banyak, saya akan menghancurkan mereka. Kalau saya menghancurkan mereka, saya menghancurkan hidup saya. Jadi itu kami punya nilai culture yang kami hidupi. Sehingga macam kami pergi berburu dan ambil binatang di hutan, kami tak boleh ambil banyak. Leluhur kami ajarkan kami tak boleh ambil banyak. Dan ini kami sudah praktek dalam hidup kami sudah ratusan tahun.
kami sudah hidup sampai hari ini. Kami diajarkan seperti itu. Tapi perusahaan dia datang, dia mengajarkan kami untuk harus ambil banyak. Akhirnya kami kehilangan budaya ini kami. Itu sudah tertulis. Yang kasih tahu kita itu alam pohon, biar satu pohon saja. Kalau tebang dia itu kau bunuh marga. Kita akan baku bunuh karena tempat itu tidak jelas. Tapi hutan rawa itu yang kasih tahu kita bahwa moyang batas di sini kita tidak baku bunuh. Kita tahu antara saudara dan saudara. Jangan kamu datang kita baku bunuh. Tambah lagi kamu kasih kita uang tanah selmat dan segala macam, itu yang kita baku bunuh terakhir. Yang dulu orang tidak hitung kayu ini satu berapa, tapi sekarang orang sudah bisa hitung. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita gara-gara kayu kita baku bunuh. Belum lagi tanah. Kami selalu berkebun, tapi kami berkebun tak gundul hutan ratusan hektar. Tak, kami cuma berkebun sedikit-sedikit untuk makan kami, untuk bisa kami hidup. Dan itu selalu kami kerjakan secara bersama-sama. Kami kerja secara bersama-sama. Perusahaan dia masuk, dia justru membuat kami untuk tak boleh bekerja bersama-sama. Dia menghancurkan kami. Dia membuat konflik, dan itu mulai kami rasakan sekarang. Kami mulai mengalami bahwa perusahaan ini dia hadir, dia tak bangun kami. Dia tak buat kami sejahtera. Dia justru membunuh kami. Dan ada berapa budak-budak yang mengalami busung lapar akibat dari tak ada makanan, tak ada makanan untuk diambil. Ada beberapa kampung yang sudah mengalami ketika perusahaan dia masuk di babat hutannya. Mereka dulunya membutuhkan 30 menit ke hutan untuk ambil makan. Sekarang mereka butuh misalnya 2 hari, harus berjalan ke kota untuk ambil makan di kota. Mereka karena sudah tak ada hutan, mereka pergi ke kota, ambil makan di kota, mereka balik. Dan untuk pergi ke kota mereka harus keluarkan banyak uang, banyak duit untuk pergi belanja di kota. Pertanyaan, dari mana duit mereka untuk beli makan di kota? Mereka tak punya duit, sehingga kadang-kadang soalan di situ. Akhirnya mereka bertahan dan mereka lapar. Ada yang mati karena lapar. Bobo